sesuai dengan tupoksi kami. Nah, teman-teman yang saya cintai, tampaknya informasi yang Anda dapatkan dari kakak kelas itu benar-benar berefek luar biasa sehingga sebelum perang takjil sudah mulai perang pembimbing untuk KP. Ya, dan eh, apa hal itu baik, tetapi mungkin kami akan meluruskan beberapa informasi yang diterima oleh teman-teman dari kakak kelas yang mungkin tidak tepat banget ya. Nah, kita akan melihat beberapa apa aturan yang digunakan untuk teman-teman dapat memilih atau mengambil mata kuliah KP ini. Ya, mohon bantuan masukin untuk share. Oke, baik Bu. Ya, sebentar ya. Ya, saya tidak cek berapa jumlah yang sudah saya tanda tangani karena apa saking banyaknya begitu. Tapi kemarin Masuki sudah eh, apa upload atau sudah menginformasikan bagi saya eh, untuk lab biotek sudah penuh, sedangkan lab yang lain masih ada beberapa yang masih tersedia untuk bimbingan. Ya, silakan masuki, belum muncul. Ya, mohon maaf sebentar ya Bu. Eh, ya oke teman-teman sambil menunggu masuki untuk share screen, yang perlu dipahami adalah bahwa teman-teman boleh mengambil kerja praktek ini, memasukkannya di dalam IRS ketika syarat utamanya adalah teman-teman sudah mencapai 80 SKS dengan minimal IPK 2 dan tanpa nilai E. Ya, itu memasukkan di dalam IRS. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Teman-teman dapat mengambil eh, mata kuliah ini ya baru secara informal atau non IRS. Mengapa ini boleh diambil sekarang? Mengingat kita dapat mengerjakan kerja praktek pada libur antara semester 4 dan semester 5. Ya, pelaksanaan kerja praktek dalam libur antara semester atau libur antar semester ini menguntungkan karena dengan begitu kita tidak harus kehilangan waktu dalam perkuliahan atau dengan kata lain kita tidak harus izin atau tidak harus membolos dalam perkuliahan sehingga eh, jumlah tatap muka minimal dalam perkuliahan di semester 5 dapat tercapai. Nah, kemudian untuk mengakomodir itu, beberapa instansi memerlukan surat pengantar dari fakultas atau surat izin dari fakultas, dan itu baru bisa keluar jika teman-teman sudah menyusun proposal
Dan proposal bisa disusun jika teman-teman sudah memiliki dosen pembimbing, sehingga tampaknya hal ini yang menjadikan teman-teman begitu apa ya semangat mencari dosen pembimbing sehingga WA saya berjalan terus-menerus tanpa henti begitu menanyakan prosedur maupun menanyakan keberadaan saya di mana untuk meminta tanda tangan ya. Apapun itu sudah terjadi. Mari kita luruskan dulu. Kita lihat beberapa share dari Masuki. Silahkan Masuki. Nah, teman-teman, ini adalah deskripsi dari RPS mata kuliah kerja praktek. Next, Masuki. Bahwa mata kuliah ini diperuntukkan agar mahasiswa memiliki pengalaman dalam melakukan pengamatan terhadap aplikasi bidang biologi di lapangan atau instansi tertentu. Ya, sebenarnya tidak ada keharusan ini saya garis bawahi dulu, tidak ada keharusan di instansi begitu. Tetapi kalau tidak di instansi ini juga tidak tercapai, ya, bahwa teman-teman tidak memiliki atau kurang memiliki pengamatan terhadap aplikasi bidang biologi, kalau tidak di instansi juga tidak tercapai. Beberapa masalah muncul jika instansi tersebut menolak. Apakah boleh dilakukan dengan mengikuti proyek dosen? Boleh, silahkan. Tetapi teman-teman dibatasi waktu, sehingga silahkan sesuaikan agar tidak mengganggu kegiatan perkuliahan yang lain ya. Mohon dicatat, mata kuliah ini bermaksud dapat pengalaman mengamati aplikasi bidang biologi di lapangan. Ya, saya beberapa tahun yang lalu KP di Departemen Pertanian waktu itu. Akhirnya dia mendapat kesempatan justru bekerja di departemen yang sama. Ya, artinya pengalaman itu bisa Anda gunakan sebagai bahan untuk Anda melangkah di tahapan berikutnya. Ya, nah kerja praktek ini adalah kegiatan yang berlangsung berurutan, ya, serangkaian, sehingga tidak boleh hanya satu potong atau satu dua potong. Dari mana rangkaian itu? Anda memiliki ide. Kalau tidak memiliki ide, bisa bertemu dengan calon pembimbing atau dengan ketua KPK ya untuk membicarakan kemungkinan ide yang bisa Anda laksanakan dalam pelaksanaan kerja praktek. Nah, eh, pelaksanaan ini memang sesuai bidang minat tertentu, tetapi ada regulasi yang harus kita taati. Ya, tidak mungkin semua mahasiswa mengumpul hanya pada satu laboratorium dengan pertimbangan ada kepatutan. eh, apa ya, seorang dosen tidak mungkin membimbing sampai mungkin 20 mahasiswa yang kerja praktek. Kalau beliau benar-benar membimbing, maka pasti ada yang tidak pernah bertemu. Ya, sehingga ada regulasi di dalam tingkat departemen agar setiap dosen ini 5 orang bimbingan maksimal. Nah, kalau sudah ketemu dengan calon pembimbing, maka mahasiswa diminta untuk menyusun proposal. Ya, proposal ini akan memberi arahan bagi Anda, para mahasiswa, untuk bekerja mau seperti apa, sehingga itu bisa dijadikan panduan. Di sisi lain, kalau Anda bekerja di instansi, maka itu jadi panduan bagi Anda untuk menilai apakah eh, data yang Anda kumpulkan ini sudah cukup atau belum. Karena biasanya di dalam proposal di bagian akhir ada
kuesioner yang akan Anda sampaikan pada pengelola instansi tersebut. Dan kuesioner ini oleh dosen pembimbing sudah diarahkan kira-kira semua pertanyaan dapat mendukung atau memungkinkan Anda mendapatkan data sesuai dengan tujuan dari proposal Anda. Nah, kemudian kalau proposal sudah jadi, maka Anda diminta untuk dapat melakukan kerja praktek itu. Nah, kerja praktek bisa dilakukan di mana sesuai jadwal dari instansi tersebut, sesuai dengan persetujuan dari instansi tersebut, Anda kapan dapat melaksanakan. Ya, lalu bagaimana kita akan menyusun proposal? Di poin ketiga dinyatakan outline-nya seperti ini. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Itu baru proposal. Berikutnya, laporan kerja praktek, ada hasil dan pembahasan, penutup, lalu daftar pustaka dan lampiran. Dan ini harus diseminarkan. Ya, ingat, seminar itu tidak dihadiri oleh Anda dan pembimbing saja. Berarti ada dalam bentuk sidang. Bisa teman-teman Anda yang sama-sama kerja praktek di lab tersebut datang. Kemudian beberapa orang dosen juga datang, ya, kemudian termasuk di dalamnya penguji atau pembimbing, ya. Nah, mengapa demikian? Karena memang bentuknya adalah seminar hasil. Jadi dalam bentuk persidangan, bukan dalam bentuk ujian privat. Nah, oke, next kita lihat apa yang harus kita cermati lagi. Nah, dalam manajemen pembimbingan KP, ini mahasiswa dilayani oleh satu orang dosen. Ya, jadi tidak ada pembimbing kedua. Anda masing-masing memiliki hanya satu orang pembimbing. Nah, pembimbing ini akan memberi arahan agar Anda menghasilkan output pembelajaran ini dengan baik, ya. Baik itu menurut kriteria ilmiah. Nah, kadang-kadang kalau di instansi mereka menginginkan laporan versi mereka, ya. Anda dapat mengantisipasi hal itu dengan membuat dua versi laporan. Karena instansi biasanya memiliki kriteria tertentu sehingga mereka maunya dengan style yang mereka punya. Sementara itu tidak tepat untuk dilaporkan atau format tersebut tidak sesuai dengan format yang sudah ditetapkan oleh departemen. Pada kondisi demikian, Anda dapat menyusun dua laporan. Ya, beberapa kali bimbingan kami juga demikian. Pihak balai atau pihak rumah sakit menginginkan laporan, mereka mencantumkan semua pembimbing lapangan yang ditemui. Tapi itu tidak berlaku di lab kita atau tidak berlaku di departemen kita, sehingga kita menyusun laporan dengan versi yang sesuai dengan ketetapan yang diatur oleh departemen. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pembimbing hanya membimbing 5 orang mahasiswa. Ini sudah dihitung betul oleh Mas Sugi bahwa bimbingan ini akan merata di semua dosen, tidak menumpuk pada satu lab dan tidak menumpuk pada satu dosen. Dan itu sudah sesuai dengan kapasitas dari eh, apa masing-masing eh, laboratorium. Ya, jadi tidak pernah ada laboratorium yang memiliki bimbingan bahkan lebih dari separuh jumlah mahasiswa satu angkatan. Ya, oke, next Masuki, masih ada yang bisa di-share? Nah, ini mungkin tidak terbaca, tetapi ini adalah kuota
bimbingan ya. Kita lihat dari masing-masing laboratorium itu sudah ada apa jumlahnya ya, tetapi ini bisa dilihat oleh Anda melalui website ya dari bimbingan KP di Bio Undip ya. Makanya beberapa itu sudah ketemu saya dan konfirmasi Ibu sudah penuh, itu sudah penuh begitu ya, karena Anda bisa cek ini. Nah, ini eh, contoh dari eh, laboratorium ekologi dan biosistematika ini jika masing-masing 5 maka ada kurang lebih 13 pengampu, otomatis ada 65 orang yang bisa tercover di dalam lab ekologi ya. Untuk lab yang lain akan berbeda jumlahnya. Ini lab PSFW1 karena hanya sebentar, ini cucu saya ikut on. Ya oke, mohon maaf ya, tersendat sebentar. Kalau ada acara online ya cucu saya ikut nimbrung. Mohon maaf. Ini dari lab BSFW1. Di sini masih ada eh, jumlah kuota yang lengkap, tetapi ini Masuki mungkin akan menata ulang. Untuk Ibu Silvana, bulan April itu sudah purna, sehingga nanti di lab BSFW1 juga jumlahnya akan lebih sedikit dari jumlah ini. Karena kalau Ibu Silvana kebagian membimbing, pasti tidak akan sampai selesai. Beliau purna pada 1 Mei. Ya, mohon dipahami teman-teman, kalau di sini ada sekitar berapa Masuki? 45 ya. 45 maka sebenarnya kita hanya dapat menampung eh, 40 orang mahasiswa untuk lab PSFW1. Oke, next Masuki. Nah, ini BSF tumbuhan. Anda semua bisa menghitung kurang lebih ada 45 juga jumlah bimbingannya. Next, kita lihat. Nah, ini dari bioteknologi ada 65 karena stafnya memang paling banyak di antara lab yang lain. Ya, oke. Ya, ini nanti daftar isian akan masuk ke dalam list ini. Jadi akan masuk siapa bimbingannya Bu Agung dan seterusnya. Begitu ya, Masuki. Setelah mahasiswa melengkapi seluruh form pendaftaran untuk pembimbing kerja praktek. Next. Ya, ini. Silakan para mahasiswa dapat mengikuti arahan tidak hanya dari saya, tetapi arahan administrasi akan diberikan oleh Mas Sugi karena Mas Sugi yang tahu persis bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh Anda. Dengan catatan ada mahasiswa yang merupakan bagian dari program MBKM. Nah, nantinya seperti beberapa kakak tingkat Anda ini akan
lakukan kebijakan khusus ya. Kebijakan khususnya biasanya akan mahasiswa atau yang bersangkutan akan memperoleh konversi ya dengan mata kuliah tertentu sesuai dengan topik MPKM. Dan biasanya ini akan dirapatkan khusus ya, Masuki, untuk menentukan topik atau menentukan apa mata kuliah yang tepat bagi konversi MPKM yang diikuti. Ada lagi Masuki? Cukup nggih. Oh, Bu, nggih. Oh ya, oke. Nah, begitu teman-teman. eh Nanti untuk keseluruhan bisa dimintakan filenya pada Masuki dan kewajiban Anda adalah mengikuti semua proses agar tidak salah dalam langkah. Nah, mohon maaf jika ada beberapa dari Anda yang kami atau secara pribadi Bu Agung menolak untuk tanda tangan karena ada yang sudah terdaftar di listnya jurusan atau listnya prodi, tetapi Bu Agung belum bisa mengakses itu sehingga Bu Agung belum memberikan tanda tangan. Apakah Anda sudah terdaftar di situ atau belum? Khusus untuk lab bioteknologi. Lab yang lain eh, 2 hari ini langsung saya tanda tangani karena masih ada kuota. Ya, untuk lab bioteknologi memang kuotanya sudah penuh sehingga Bu Agung sendiri mengambil kebijakan demikian. Ya, sekali lagi diberi garis bawah, ini adalah cara mahasiswa melatih kemampuan menulis, melatih kemampuan analisis, melatih kemampuan untuk pengamatan. Sehingga nanti kalau di dalam apa kerja, sorry, tugas akhir Anda sudah terbiasa. Begitu. Jadi hanya untuk melatih apa yang harus Anda kerjakan, namanya melatih juga bisa dilakukan tidak terpancang hanya pada satu laboratorium. Ya, tidak terpancang juga hanya pada satu instansi, bisa instansi sederhana yang lain atau peternakan kalau kajian Anda hewan adalah Anda bisa mencari peternakan yang ada di kanan kiri perumahan Anda. Anda mencoba membahas begitu. Tidak harus yang muluk-muluk, tetapi Anda dapat mengumpulkan data, lalu Anda dapat merumuskan dalam bentuk laporan, dan Anda bisa melakukan analisis secara fisiologis kalau itu bidang struktur dan fungsi hewan, atau mungkin Anda bisa melakukan perubahan di lingkungan Anda dan Anda membahasnya secara ekologis ya. Seringkali kita belum memiliki tema. Nah, kalau kita belum memiliki tema atau materi untuk KP, maka kita dapat menghubungi beberapa dosen yang mungkin sedang memiliki proyek, ya. Misalnya kalau dari lab ekologi, Prof. Naning itu proyeknya luar biasa banyak. Mungkin Anda bisa menjadi salah satu tenaga pengamat lapangannya dan Anda bisa gunakan data itu untuk kerja praktek, tetapi dengan syarat dapat izin ya oleh beliau pemilik proyeknya, karena pasti semua pemilik proyek menginginkan bahwa eh, hal yang berkaitan dengan publikasi nantinya adalah betul-betul hak otoritas dari pemilik proyek. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita buka untuk diskusi atau Mas Sugi akan menambahkan, Mas. Monggo, Mas. Jadi Bu, sebenarnya secara konsepnya sudah detail apa yang disampaikan Bu Agung.
Cuma ini Bu, beberapa teman-teman yang berproses itu kan sebenarnya juga sudah terarahkan kalau bersedia mencermati informasi yang ada di website secara urut dari atas gitu. Dan sudah berjalan, ini berkasnya numpuk di saya luar biasa Bu, saya bawa pulang ini. Mohon maaf teman-teman yang belum diverifikasi. Jadi tugas saya itu membantu Bu Agung untuk verifikasi. Jadi tanda tangannya Bu Agung itu kan perlu dipastikan mengenai kuota tadi nggih untuk KPH. Oke, Nah, itu tandanya kan saya diminta bantu untuk verifikasi. Nah, verifikasi itu nanti saya melihat berdasarkan data yang teman-teman juga bisa melihatnya di link cek bimbingan KP yang tadi di-share. Silahkan dipantau aja, nanti akan saya update. Jadi semuanya akan bisa biar bisa fair ya. Jadi sesuai arahan Pak Kaprodi yang dilayani itu sesuai urutan mendaftar gitu. Jadi iya, kapan nginputnya, tanggal, jam sampai detik ya. Itu saya tampilkan biar fair, biar rasa keadilan itu ada di antara teman-teman gitu sih Bu. Kami juga berusaha untuk secepatnya, tapi kalau dalam 2 hari ini tadi mohon maaf belum bisa saya teruskan karena tugas-tugas lain, deadline juga itu. Tapi nanti akan saya update Bu di link itu. iya, Nanti. iya, iya. Iya Bu. Eh, terima kasih, Mas Sugi. Demikian teman-teman, silahkan jika ada hal yang Pertanyaan. ingin ditanyakan ya. Kalau Anda menanyakan meminta kuota lagi itu yang susah ya karena kita sudah batasi satu orang dosen untuk 5 orang mahasiswa ya. Mungkin nanti ditata ulang untuk yang BSF Hewan ya Mas Sugi karena Bu Iya. Silvana sudah nggak mungkin membimbing. Ya, baik Gitu. Bu. Ini berarti BSF hewan dan ekologi Bu, kalau tidak salah. Ekologi ada Bu Oh, Rijal. ekologi. Oh ya, ada Bu Iya. Rizal. Ya, Ya. nanti saya Iya, konfirm ke Ketua KPK ekologi iya, juga. iya. Monggo. Iya. Iya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung bertemu langsung dengan Bu Agung di forum ini, silakan. Langsung saja on mic bisa bertanya atau sudah jelas, sudah detail semua. Ini mungkin selak buru-buru war takjil ini ya. Buburit Bu. Iya. Silakan teman-teman. Kalau sudah jelas ya kebenaran. Hmm. Di informasi grup angkatan juga ini Bu Agung sudah saya share lebih teknis lagi. Saya WA juga ke Ibu. Jadi nanti Oke. termasuk di situ saya lampirkan referensi instansi yang bisa dimasuki untuk KP nggih. Dan Iya. khusus untuk BRIN 2 tahun terakhir tidak menerima kerja praktek. Yang Hmm. diakomodir hanya yang tugas akhir saja. Jadi kalau Iya. teman-teman ada yang ingin KB di BRIN 2 tahun terakhir tidak menerima itu. Bisanya untuk tugas akhir saja. Demikian tambahan infonya. Oke. Demikian teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Yuk, perwakilan yang bilang sudah cukup siapa? Ini Bagong, lihat namanya yuk. Ada yang tahu saja, ada banyak yang tidak tahu. Silakan, mumpung masih dibuka. Kayaknya malah pada menunggu rekaman Mas Ugi. Jadi, jadi baik Bu. Ya, silakan. Elang ini Elang. Elang ada Elang, Aidan Elang. Alin, Oh, Sayidina, Sayidaina. Ini kebetulan Bu Agung hafal betul. Oke, kayaknya sudah jelas Mas Ugi. iya. Ya, saya tambahkan sambil menunggu mungkin ada teman-teman yang baru gabung. Untuk proses keperluan ini, tanda tangan saya layani besok hari Senin. Ya, hari Senin sekitar jam
12 sampai dengan jam 1 karena Bu Agung ada kuliah sampai dengan jam 12, lanjut lagi ada kuliah sampai mulai jam 1. Jadi mohon menyesuaikan. Ya, Bu Agung setiap hari ke kampus, hanya posisinya yang tidak pasti. Hari Rabu kemarin 146 WA masuk dan tidak semua saya balas, mohon maaf karena waktu itu Bu Agung sedang pengamatan hewan penelitian di kandang hewan. Kalau satu saya balas, nanti pertanyaannya mesti berlanjut. Ibu, apakah ada waktu hari ini? Ada. Kalau saya jawab ada, jam berapa? Nanti jam berapa masih lanjut lagi di mana? Nah, itu sehingga saya tidak membalas satupun karena untuk membalas ini butuh waktu lembur ya sehingga saya baru menginformasikan sore atau malam hari kemarin. Ya, sekali lagi silakan bertemu saya pada hari Senin jam 12 sampai jam 1 sesuai dengan apa form yang ada yang sudah di-share oleh Mas Sugi. Silahkan diisi. Nanti eh, tinggal meminta tanda tangan saya dan untuk yang lab bioteknologi saya menunggu konfirmasi ulang, terutama adalah validasi dari Masuki. Kalau sudah valid dari Masuki, saya beri tanda tangan saya. Begitu ya teman-teman. Oh, sudah ngantuk semua Masuki ini tampaknya. Iya, Bu. Ya, Iya, nggih. nggak Ya ada sudah, pertanyaan, kalau Bu. begitu di close aja. Iya, Nggih, jadi nggak ada ya. nggak ada yang bertanya Ya. dari teman-teman. Terima kasih Bu Agung atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi tentang kerja Oh, ini praktek. ada teman-teman ini. Ada pertanyaan tadi. Eh, Gimana? tertulis sih Bu, atau Nggih, tertulis. Apa dihapus lagi? Ada satu tadi. nggih, hilang lagi Bu. Oh ya, coba teman-teman yang ingin bertanya. Oh, ini ada Prof. Sabto. Oh, Gabung nggih. silakan monggo Prof. Prof. Abdul gabung. Monggo Jika Prof. Abdul. ingin menambahkan. Monggo Prof. Abdul sudah Halo, bergabung. ya, Nggih, monggo Prof. saya tidak on kamera ya. Nggih, Prof. Iya, eh, ya terima kasih Bu Agung sudah memfasilitasi Mas Uki untuk supaya mahasiswa ini tercerahkan ya dari salah satu apa ya tahapan akademik dari kalian sebagai mahasiswa di mana di semester 5 ya Bu Agung ya, 5 apa 6 ya sudah boleh KP ya dan Semester itu 5 Prof. Master 5 ya, dan itu sudah boleh KP, dan itu menjadi hak Anda untuk membangun kompetensi setelah kemudian nanti mengambil TA, ya riset yang memang lebih lebih ilmiah lagi ya. Jadi KP ini sebenarnya proses belajar untuk berpikir ilmiah. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan beberapa klausul di mana pendekatan KP itu bisa dapat dari 3 aspek. Pertama adalah sesuai dengan apa namanya spirit yang mau dibangun kompetensi mahasiswa dari berbagai aspek tentang kebiologian dan itu bisa diambil dari industri yang ngeling dengan bisnis kebiologian entah itu dari departemen, BRIN, instansi pemerintah, swasta, Bio Farma misalkan, itu boleh dan itu memang disarankan. Tapi ada kanal lain yaitu small atau mini research di mana ini melatih berpikir ilmiah dan mengambil apa ya objek penelitian dengan data yang terbatas supaya dapat kemampuan kompetensi di bidang penelitian dan ini boleh atas dasar inisiasi sendiri yang disetujui tentu saja oleh pembimbingnya yang ditunjuk atau dari proyek dosen yang di-sharekan atau ditawarkan kepada mahasiswanya. Jadi
tiga kanal ini boleh semuanya ya. Anda silahkan memilih aspek yang mana yang diinginkan. Preferable ya memang yang terkait dengan industri, monggo kalau bisa dapat itu akan diapresiasi. Tapi dengan proyek dosen pun juga terbuka lebar, silahkan. Ataupun ada yang mandiri, saya pengen KP sendiri, saya ada dekat instansi pemerintah yang memberikan peluang saya KP, monggo nggak apa-apa, ya. Nah, poin kedua adalah bagaimana skenarionya, mula-mula asalnya harus bagaimana? Ya, tentu saja pertama ada pendekatan antara mahasiswa yang mengajukan KP bisa melalui apa namanya keadministrasian, masuki bisa langsung menuju ke KP mana yang dikehendaki. Mahasiswa punya apa di dalam keprodian ini ada aturan main yang harus dipatuhi bersama. Kita ini sebenarnya dijatah sesuai dengan perak rektor ya, yang mengatakan ya memang KP itu untuk per dosen sebenarnya 8 ya Mas Yuki ya, per tahun. Nah ini kita sudah melebarkan jadi 10 kalau nggak salah per tahun ya Mas Yuki. Jadi 2 semester itu jadinya 5 ya, dibagi 5 ya. Kalau nggak salah seperti itu Nggih, kemarin. 5 Prof. Nggih. Iya 5. Sebenarnya di peraknya nyebutnya 8 kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, kita tambahin lah gitu ya. Karena kebutuhan. Kita akan pantau kembali di semester berikutnya apabila kebutuhannya mendesak lagi. Kita akan mengusulkan kepada fakultas apakah boleh satu dosen itu per semester bisa 6 sampai 8 gitu. Kalau memang dimungkinkan ya. Mengingat populasi mahasiswa per kohort ini juga dalam tanda kutip di setengahnya ya dibujui untuk bisa terus bertambah ya populasi mahasiswa kita ya, ya mintanya 200 begitu. Dan ini kan juga menjadi challenge sendirilah buat kita semua ya, termasuk juga Bu Agung yang selama ini menjadi koordinator kan juga cukup pusing juga untuk mengurusi ini ya. Nah, untuk inisiasi itu tadi tiga-tiganya itu boleh mendekati dosennya, kemudian dosennya bisa menyampaikan bahwa oh saya punya program ini kalau Anda mau ini, saya punya kerjasama dengan BRIN kalau Anda mau begini. Atau Anda tiba-tiba mendapatkan informasi dari instansi bahwa akan dibuka KP dan Anda melaporkan kepada KPK yang dimaksud, itu juga boleh nanti ditunjuk dosennya siapa. Tapi ada mahasiswa yang mendekati dosen, kemudian memohon untuk bisa dibimbing sebagai pembimbing KP, itu pun juga diperbolehkan. Dan itu selama ini yang diberlaku seperti itu. Kemudian dosen bisa menyampaikan kepada Ketua KPK bahwa saya ada mahasiswa yang memang mau saya bimbing menjadi KP. Ketua KPK tinggal mencatat saja siapa-siapa yang ingin dibimbing oleh dosen yang bersangkutan. Tentu saja dengan aturan main kuota. Nah, ada juga dosen dengan kelebihan kuota. Nah, Anda mahasiswa harus tahu bahwa mahasiswa dosen itu dibatasi 5. Jika kelebihan kuota, itu maka Ketua KPK berhak untuk mendistribusikan kepada mahasiswa, dosen di KPK-nya untuk langsung ditunjuk sebagai pembimbing KP melalui persetujuan dosen yang kelebihan kuota tadi. Tentu saja harus saling setuju lah. Misalkan, oh itu sebenarnya bimbingan saya, cuman kebetulan saya sudah full, saya nitip ke pembimbing si B, si C, si D, monggo. Atas tentu saja disetujui oleh Ketua KPK. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan skenario di mana di semua dosennya itu kok full semua ini 555. Padahal saya sepengen ke KPKA. Anda sebagai mahasiswa nggak bisa memaksa untuk tetap di situ. Dan saya sangat tidak merekomendasikan Anda menunggu sampai adanya
dosen itu lowong gitu ya, karena Anda akan kejebak dalam durasi waktu sehingga akan menghambat studi Anda sendiri. Jadi eh, KPK berhak untuk menentukan pembimbingnya Anda itu nanti ini, pembimbingnya Anda itu nanti ini, begitu. Ya, tentu saja dengan prinsip equality dan kesamaan di dalam populasi, di dalam anggota dosennya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ada kesan bahwa prioritas dosen A, B, C, D, E, E, F tidak prioritas, tidak seperti itu. Karena ada dosen yang mendapatkan dalam tanda kutip permintaan ya, permohonan yang banyak dari mahasiswa, padahal dia hanya jatahnya 5. Maka dosen yang bersangkutan menyerahkan sisanya kepada Ketua KPK untuk dibantu untuk mendistribusikannya. Jadi untuk yang kasus ini, mahasiswa tidak boleh punya preferensi pilihan-pilihan yang membuat jadi terhambat studi Anda. Di prodi lain boleh dicek, itu tidak pernah, itu namanya diminta. Untuk saya kepenginnya sama itu, saya kepenginnya sama itu, tidak. Tapi Kaprodi memiliki kewenangan untuk membagi agar semua berjalan lancar, semua terdistribusi, dosen mendapatkan kewajibannya sama, itu membimbing KP. Ya. Itu poin-poin yang saya harus sampaikan dan saya kira sebagian informasi ini mestinya sudah disampaikan kepada dari koordinator KP Bu Agung tadi ya. Mungkin ini sekedar melengkapi saja yang belum. Rule-nya seperti itu. Nanti monggo silakan di diskusi dan tanya jawab bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Saya kembalikan lagi ke Bu Agung ya. Monggo. Oke, terima kasih Prof. Sabto. Demikian teman-teman sudah ditambahkan oleh Prof. Sabto. Mari silahkan jika ada pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat sudah saya jawab. Silahkan nanti ketika Anda berubah pikiran, berpindah ke lain hati, ya, ke lain lab, silahkan tetap menghubungi Mas Sugi agar eh, apa dalam administrasi tidak kacau. Jangan lakukan persetujuan di bawah tangan, ya, tapi tetap harus tercatat secara administrasi. Begitu, teman-teman. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup, nggih, Mas Sugi. Oke, baik. Oke, Terima silahkan kasih. bisa ditutup ini. Oke, terima kasih. Monggo kalau mau menambahkan. Oke, cukup nih. Tadi sudah didetailkan oleh Prof. Sabto. Terima kasih Prof. Sabto telah berkenan gabung. Dan dari Bu Agung juga sudah sangat detail sejak dari awal tadi. Rekaman akan coba saya bagikan ke grup angkatan di teman-teman 2024. Kita akhiri ya untuk pertemuan sore ini. Nah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Prof. Sabto selaku Ketua Departemen Biologi dan Ibu Dr. Agung Candika Sitasi WMSI selaku Koordinator KP, teman-teman semuanya yang sudah bersedia gabung, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Iya. teman-teman. Terima kasih.